warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Molina dengan NPM 1954201129. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Persyaratannya apa saja? Yaitu yang pertama, variabel data harus berpasangan. Yang kedua, melakukan pengujian data regresi residual dengan uji normalitas. Yang ketiga, pengujian linearitas variabel X terhadap variabel Y. Yang keempat, mendapatkan informasi data dari gejala heterokosiditas. Yang kelima, informasi terhadap autokorelasinya, di mana autokorelasi hanya untuk data time series atau rentang waktu. Yang terakhir adalah uji multikolinearitas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapannya. Simak video berikut dengan baik-baik. Baik, yang pertama kita harus memulai pengujian data regresi residual berpasangan, yang dimana datanya harus berpasangan. Contohnya seperti pada data luas lahan kita asumsikan dengan variabel X, dan pada contoh data produksi kita asumsikan dengan variabel Y. Kemudian kita melakukan uji normalitas, yaitu pertama kita klik analyze, lalu klik regresi, lalu pilih linear. Pada bagian boxnya kita taruh luas lahan ke bagian box independen dan produksi ke bagian box dependen. Selanjutnya pada icon shape kita lalu pilih under standard residual, pilih continue, lalu klik, maka outputnya pun akan keluar. Pada nilai residual ini adalah nilai dari regresi luas lahan terhadap produksi. Setelah kita mendapatkan nilai residualnya, kita melakukan uji normalitas regresi residual dengan cara klik analyze, lalu pilih non-parametric test, pilih yang legacy dialog, lalu kita klik sample KS. Pada bagian box under standard residual kita pindahkan ke bagian box variabel, lalu klik OK, maka outputnya pun akan muncul pada halaman SPSS yang kedua. Di sini yang kita perhatikan adalah asim SIG-nya atau SIG pada ujinya. Di sini tertulis dicontohkan di sini tertulis yaitu 0,200 pada data Lati Agri. Jika dibandingkan dengan nilai SIG-nya 0,5, maka dinyatakan data yang kita uji adalah data normal. Selanjutnya adalah kita melakukan pengujian terhadap hubungan luas produksi harus bersifat linear dengan cara klik analyze, lalu kita pilih complement, pilih mesh-nya, dan pada sel statistiknya kita klik number of case dan standar deviasi. Jangan lupa kita centang test of linearity, lalu klik continue, lalu OK, maka hasil outputnya pun akan muncul. Perhatikan pada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA data latih Agri 2021-nya kita mendapatkan hasil SIG-nya adalah 0,38, yang dimana nilai SIG probability-nya adalah 0,5, maka lebih besar daripada nilai probability-nya, maka dinyatakan hubungan luas lahan dengan produksi adalah linear. Kemudian uji heterokosiditas dengan cara kita buat dulu nilai residual tadi menjadi nilai absolut agar tanda negatifnya menjadi positif. Dengan cara klik transform, kita pilih compute variable, klik all, lalu kita klik abs atau absolute residual, lalu kita pindahkan. Selanjutnya pada bagian target variable kita isi dengan absolute residual, lalu klik OK. Setelah dilakukan transform, maka tidak ada lagi nilai regresi residual yang negatif, semua berubah menjadi negatif. Setelah ini kita melakukan analisis regresi untuk memastikan apakah terjadi gejala heterokosiditas
dengan metode Glatzer. Dengan cara kita klik analyze, lalu kita klik regresi. Setelah muncul box dialog linearnya, kita klik linear. Pada bagian dependen kita masukkan absolute residual atau average. Pada bagian independen kita masukkan luas lahan, lalu kita klik OK. Pada uji Glatzer yang kita lakukan, yang kita perlukan adalah koefisiennya. Pada tabel SIG, luas lahan koefisien tertulis yaitu 0,129 dibandingkan dengan nilai probabilitasnya 0,5 dan lebih besar nilai SIG koefisien yang kita dapatkan, maka dinyatakan tidak terjadi gejala heterokosiditas. Begitulah bagaimana cara kita mengaplikasikan uji asumsi klasik pada uji-uji yang telah kita lakukan. Jadi kesimpulan yang dapat kita asumsikan adalah uji asumsi klasik sering digunakan pada uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Tidak ada ketentuan pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Begitulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.